demikian hidupku mau mengasihimu. Salam sukacita dan damai sejahtera bagi kita sekalian. Pada hari ini setelah kita membaca ketiga perikop pembacaan firman Tuhan, kita akan memahami bagian firman Tuhan ini dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan dalam bacaan utama kita pada hari ini dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat yang ke-53, kita ingin memahami bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu adalah sebuah peristiwa yang sangat menentukan perkembangan pekerjaan iman, pekerjaan pelayanan para murid termasuk kita hari ini. Saudara-saudara, sebelum peristiwa besar kenaikan Tuhan Yesus ke sorga terjadi, Yesus terlebih dahulu mempersiapkan murid-muridnya, memanfaatkan waktu yang sebentar itu, yang singkat itu, dalam memberikan kesimpulan-kesimpulan yang kemudian dialami oleh Yesus selama pelayanannya di muka bumi ini, dan sebentar akan ditinggalkannya murid-muridnya itu. Dan dapat kita simpulkan bahwa apa yang dikatakan Yesus dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 53 itu adalah bagian-bagian penting untuk direnungkan oleh murid-murid, bahkan bukan hanya direnungkan tapi akan dilakukan dalam pekerjaan pelayanan berikutnya. Kita baca mulai dari ayat 36. Ini situasi pembukaan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Itu latar pembukaan, saudara-saudara, untuk menjelaskan dan menegaskan bahwa Yesus sungguh-sungguh telah bangkit, dan kebangkitannya itu dengan perkataan perjumpaan dengan murid-muridnya damai sejahtera itu menjadi pokok penekanan penting dalam apa yang diungkapkan oleh Yesus dalam ayat-ayat selanjutnya sebelum dia terangkat ke sorga itu. Saudara-saudara, ketika Yesus menasehati, mengajar, dan mengingatkan kembali murid-muridnya dalam perikop ini, maka ada beberapa penekanan penting kemudian yang kita tarik dari dalamnya. Pertama, ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara-saudara, hal ini penekanan pertama. Untuk menjadi saksi ketika Yesus Kristus telah terangkat ke sorga dan meninggalkan murid-muridnya, maka hal yang paling utama sebagai bagian pertama yang akan kita renungkan pada saat ini adalah tentang kedekatan murid-murid itu dan kita juga terhadap firman Tuhan. Kesaksian kita hari-hari ini banyak diragukan orang, saudara-saudara, karena ternyata apa yang kita katakan sebagai kesaksian kita itu, sekalipun atas nama kesaksian demi nama Tuhan, itu lebih banyak
kita lakukan dari kemampuan kita sendiri, kehebatan kita sendiri. Kalau kita memperhatikan ayat 44 dan ayat 45, Yesus pertama kemudian mengajak murid-muridnya untuk memahami bahwa seluruh isi kitab itu mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu yang kemudian kita baca Alkitabnya pada zaman ini, keseluruhan itu adalah perwujudan dari rancangan Allah untuk menyelamatkan umat manusia, dan terakhir dan itu yang paling utama di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan itu yang pertama-tama murid-murid harus pegang itu. Jangan keluar dari pemahaman itu. Karena kalau misalnya mereka, murid-murid ini dan termasuk kita berjumpa dengan orang lain, dan pemberitaan kita untuk hal yang pertama ini sudah bergeser kepada diri kita sendiri, dan apa yang kita katakan sesuai dengan kemampuan kita, maka sampai kapanpun orang akan tidak mempercayai itu. Bahkan saudara-saudara, ditegaskan lagi oleh Yesus dalam ayat 45, Yesus membuat mereka, membuka pikiran mereka sehingga mengerti kitab suci. Kebiasaan kita sekarang ini saudara-saudara, setiap kali kita akan membaca, mendengarkan firman Tuhan, apalagi menyampaikan firman Tuhan, lalu kemudian kita tidak awali dengan doa, maka apa yang kita sampaikan itu sekalipun hebat luar biasa, tidak akan pernah membawa sesuatu yang lebih baik kepada orang lain. Penekanan yang kedua, dikatakan dalam ayat yang ke-46, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Mulai penderitaan Yesus digambarkan oleh Yesus sendiri. Kemudian kematian dan kebangkitannya. Itu hal yang luar biasa. Kemudian berita itu jangan berhenti pada diri murid-murid itu. Harus disampaikan mulai dari Yerusalem sampai seluruh ujung dunia. Dan Yesus menunjuk secara khusus murid-muridnya. Dan kamu adalah saksi dari semuanya itu. Saudara-saudara, kalau kemudian Yesus menunjuk kita, sama seperti Yesus menunjuk murid-muridnya pada saat itu, bahwa kita semua ini, saya dan saudara-saudara semua, adalah saksi dari semua apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita selama ini. Jadi dengan demikian, karena penunjukan Tuhan itu pribadi-pribadi langsung kepada kita, maka tentunya kita tidak akan yang ongkang-ongkang kaki, berlipat tangan saja, tunggu serahkan saja kepada orang pelayanan ini. Ada yang memikirkan pelayanan ini, biarlah kita mengerjakan yang lain, tidak usah terlibat dalam bagian ini dan seterusnya dan seterusnya. Tidak, saudara-saudara. Yesus secara tegas menunjuk kepada semua murid-muridnya, kamu telah melihat, menyaksikan penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus, dirinya pada saat itu, lalu kemudian ini harus disampaikan kepada semua orang, dan kamu adalah saksi dari semuanya itu. Jadi saudara-saudara, keterlibatan dari kita semua dengan peran-peran yang kita miliki, dengan talenta, dengan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita, maka kita mau berikan semuanya itu untuk menjadi saksi kemuliaan nama Tuhan. Bayangkan kalau di dalam jemaat ini saudara-saudara, sebagai contoh jemaat ini, persekutuan kita di dalam jemaat ini, kalau semua kita mulai dari orang tua, orang-orang muda, anak-anak, dan semua bagian secara keseluruhan dalam jemaat ini memberikan waktunya, memberikan apa yang dia punya
memberikan talenta, memberikan karunia yang Tuhan telah berikan kepadanya. Apapun itu. Lalu kemudian kita pakai semuanya dalam pelayanan di dalam jemaat ini. Maka kesaksian kita sungguh-sungguh akan menjadi kesaksian yang luar biasa tentang Yesus Kristus yang menderita, mati, dan bangkit untuk menyatakan keselamatan kepada kita semua sekarang dan di masa yang akan datang. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yesus memahami saudara-saudara bahwa murid-muridnya ini akan mengalami banyak tantangan, akan mengalami banyak pergumulan ketika mereka secara tiba-tiba mengungkapkan sekalipun itu peristiwa benar, peristiwa yang nyata tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus yang baru saja mereka saksikan sebelum ini. Tetapi ketika mereka mau katakan itu kepada orang lain, terutama kepada orang-orang Yahudi zaman itu, kepada pemimpin-pemimpin agama Yahudi pada saat itu, pastinya mereka akan ditolak. Dan oleh karena itu sama seperti kita, orang-orang percaya, pengikut-pengikut dan murid-murid Yesus Kristus zaman ini. Ketika kita akan memberitakan tentang Yesus Kristus, ketika kita akan memberlakukan dan menjalankan pelayanan kita untuk kemuliaan Yesus Kristus, sepanjang sejarah selalu membuktikan bahwa kita menghadapi begitu banyak tantangan dan pergumulan-pergumulan itu. Dan oleh karena itu Yesus mengatakan dalam dua ayat ini, ayat 48 dan ayat 49, tinggallah di dalam kota ini, lalu nantikan kuasa Roh Kudus, kekuasaan dari tempat yang tinggi, untuk menyertai, membimbing, dan menguatkan kamu. Oleh karena itu saudara-saudara, sebenarnya hari ini, di hari-hari ini, di waktu-waktu ini, ketika kita menyampaikan berita firman Tuhan, ketika kita melakukan pelayanan kita hanya bisa memandang dari kejauhan saja tentang pergumulan, tentang tantangan, tentang begitu banyaknya hal yang diperhadapkan kepada kita sebagai penolakan. Mengapa saya istilahkan kita hanya bisa memandangnya dari jauh? Karena di dalam sini saudara-saudara, dan di dalam pikiran kita, di dalam hidup kita yang paling dekat ini, kuasa Roh Kudus bekerja di antara kita untuk mengingatkan kita bahwa pergumulan-pergumulan, tantangan, ancaman-ancaman, penolakan-penolakan saudara-saudara yang ada di luar kita ini tidak akan pernah mampu untuk mengalahkan dan menghentikan pelayanan ini. Karena apa? Di dalam diri dan hidup kita, di dalam persekutuan kita, Roh Kudus bekerja. Yang keempat, murid-murid diajak untuk tinggal di Yerusalem. Pada bagian akhir dari pembacaan kita tadi bahwa ayat 53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Di mana? Di Yerusalem, saudara. Sambil menantikan kuasa Roh Kudus itu. Dan jemaat mula-mula, cara hidup jemaat mula-mula tergantung kepada apa yang mereka lakukan dalam bagian ini. Apa yang ingin saya katakan dalam penekanan ini, saudara? Bahwa ternyata persekutuan murid-murid Kristus itu, persekutuan dan kesatuan dari murid-murid dan pengikut-pengikut Yesus Kristus itu penting. Ketika kita memberitakan Injil, lalu sesama saudara kita, sepersekutuan kita sendiri tidak melakukan itu, maka itu adalah bagian dari pergumulan kita yang paling besar. Atau bahkan ketika seseorang melayani Tuhan, memberi yang terbaik bagi Tuhan untuk pelayanan itu, sementara yang lain malah kemudian melawan dan ingin menjatuhkan yang ini, maka itu pergumulan kita yang paling berat untuk menjadi saksi Kristus di muka bumi ini. Oleh karena itu saudara-saudara, mungkin dalam banyak hal, banyak perbedaan kita satu dengan yang lain di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi bukan perbedaan, bukan sesuatu, perbedaan itu bukanlah sesuatu yang kemudian menghalangi kita
untuk secara bersama-sama menyaksikan tentang kebangkitan Yesus Kristus, dan kemudian dalam kebangkitannya itu menyatakan kepada kita keselamatan yang sempurna. Oleh karena itu saudara-saudara, makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang kemudian kita peringati hari ini, sebenarnya kepada murid-murid pada saat itu dan juga kepada kita, memberikan pemahaman dan pengertian yang lebih baik. Mengapa saya katakan demikian? Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah masa di mana mereka, murid-murid ini termasuk kita, bertanggung jawab dalam iman secara dewasa. Murid-murid ketika masih bersama-sama dengan Yesus secara fisik, mereka betul-betul hebat, mereka betul-betul luar biasa. Dan sekaranglah diuji. Ketika Yesus terangkat ke surga dan sekarang ini kita pahami dia ada di surga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Tantangan pergumulan kita hari ini adalah bagaimana kita menceritakan kepada semua orang tentang Yesus yang secara fisik tidak bersama dengan kita. Pergumulan kita hari ini, tantangan kehidupan kita hari ini, duka cita kita hari ini, kita mau ceritakan kepada orang lain bagaimana kita keluar dari perkara-perkara itu secara hebat dan luar biasa, sementara Yesus tidak ada secara fisik dengan kita. Bagaimana kita menceritakan kepada orang itu, bagaimana kita mempersaksikan tentang keadaan-keadaan yang berat yang bisa kita lalui karena iman kita kepada Yesus Kristus. Disitulah saudara-saudara tantangannya. Jika kita sudah mampu untuk membawa pembaharuan, untuk membawa suara kesejukan bagi orang lain di tengah-tengah, terutama dalam penderitaan dan pergumulan yang dihadapi banyak orang sekarang ini, dan bisa kita hadir di sana, kita bisa berdiri di sana sebagai seseorang yang sungguh-sungguh mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan ini dan boleh memberikan pembaharuan, boleh memberikan sukacita dan kedamaian bagi orang-orang yang ada di sana, yang menderita dan yang bergumul itu, maka kita sungguh-sungguh seperti yang dikatakan Yesus di sini. Kamu adalah saksiku, karena kamu telah mendengar firman Tuhan, kamu telah memahami kesimpulan utama dari firman Tuhan itu, dan kamu telah menjadi muridku, mewartakan berita ini sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, dalam meneruskan pelayanan ini ke depan, dalam meneruskan kesaksian kita tentang Yesus Kristus yang hari ini kita peringati kenaikannya ke sorga, tentu saja kita juga akan menghadapi banyak tantangan dan pergumulan ke depan. Dan oleh karena itu marilah kita memahami bahwa kuasa Roh Kudus bekerja di antara kita. Mari terus kita buka hati, mari terus kita buka pintu persekutuan kita untuk selalu dibaharui oleh kuasa Roh Kudus itu, sehingga setiap waktu ke depan ini, yang berjalan ke depan ini, senantiasa dapat kita merasakan bahwa Allah bekerja di antara kita. Teruslah jalani kehidupan ini, dan akhirnya damai sejahtera Kristus yang diberikan kepada murid-murid saat itu juga diberikan kepada kita, dan juga kemudian diteruskan kepada orang-orang yang nantinya akan mendengar berita Injil yang kita sampaikan kepada mereka. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu.